radiografer instalasi radiologi RSUD Dr. Haji Abdul Muluk. Instalasi radiologi merupakan salah satu instalasi penunjang yang memanfaatkan penggunaan sumber radiasi di bidang kesehatan, yaitu sinar X yang memancarkan radiasi penyion yang bermanfaat sekaligus merusak bagi tubuh. Beberapa modalitas di radiologi yang memanfaatkan radiasi penyion diantaranya adalah pesawat konvensional, pesawat intervensional, mamografi, dan CT scan. Untuk memantau besaran paparan radiasi yang diterima selama bekerja, radiografer harus difasilitasi alat pemantau dosis radiasi personal. Thermoluminescence dosimeter atau TLD merupakan salah satu alat pemantau dosis radiasi personal yang memantau paparan radiasi pengion dengan cara mengukur intensitas cahaya tampak. Lalu, bagaimana cara pemakaian TLD yang benar? Setiap radiografer yang bertugas wajib menggunakan TLD pada saat bekerja. TLD harus dipakai di bagian luar pakaian. Pasang TLD pada bagian tubuh yang kemungkinan paling sensitif menerima radiasi atau dianggap mewakili penerimaan dosis seluruh tubuh, misalnya pada dada bagian depan atau pinggang. Apabila bekerja menggunakan alat pelindung diri seperti apron, TLD harus dipakai di balik apron tersebut. Di bagian depan terdapat tonjolan bulat, sedangkan bagian belakang atau yang menempel tubuh terdapat jendela merah tempat nomor barcode. Setelah selesai bertugas, TLD disimpan dalam kotak khusus penyimpanan TLD pada ruangan dengan suhu 10 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius dan kelembapan 40% sampai dengan 90% pada daerah bebas paparan radiasi sinar X. TLD tidak boleh terjatuh, terkena, atau terendam air, dan tidak diperkenankan membawa TLD keluar ruang radiologi kecuali saat pembacaan dosis. Evaluasi dosis TLD akan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Evaluasi dosis ini dilakukan bersamaan atau lengkap satu instalasi agar pelaporan dosis tidak terpisah dan sesuai prosedur, karena setiap perhitungan dosis membutuhkan TLD kontrol. Laporan hasil uji evaluasi dosis pekerja radiasi dari instalasi radiologi akan disampaikan setelah 7 hari kerja. Di dalam laporan tersebut memuat besaran dosis yang diterima radiografer. Apa itu kartu dosis? Kartu dosis adalah catatan hasil pemantauan dosis per tahun hasil rekap evaluasi TLD per periode atau 3 bulan sekali. Pada kartu dosis tersebut tercantum nama pekerja, nomor identifikasi, tempat dan tanggal lahir, jenis pekerjaan, periode, dan tahun pemantauan, dan besarnya dosis radiasi yang diterima. Kartu dosis radiasi harus disimpan dan dipelihara dengan baik agar tidak rusak, tidak terbakar, dan tidak hilang. Penyimpanan kartu dosis dilakukan selama aktif bekerja sampai 30 tahun setelah berhenti. Pelaksanaan pemantauan dosis perorangan merupakan wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganuklairan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif. Peraturan Kepala Bapeten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir. Pentingnya menggunakan TLD sebagai alat pemantau dosis radiasi perseorangan tidak terlepas dari bahaya efek radiasi sinar X. Pemantauan ini dimaksudkan agar dosis akumulasi dari paparan radiasi yang diterima radiografer ketika menjalankan tugas tetap terkontrol. Adapun prinsip proteksi radiasi terdiri dari 3 unsur, yaitu justifikasi. Justifikasi adalah semua kegiatan yang melibatkan paparan radiasi hanya dilakukan jika menghasilkan nilai lebih atau memberikan manfaat yang nyata. Optimasi. Optimasi adalah semua paparan harus diusahakan serendah-rendahnya yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Limitasi. Limitasi adalah semua dosis ekivalen yang diterima oleh seseorang tidak boleh melampaui nilai batas dosis atau NBD yang telah ditetapkan. Untuk pekerja, dosis efektif rata-rata adalah sebesar 20 milisievert per tahun.
Dari analisa dosis yang didapat per periode instalasi radiologi, RSUD Abdul Muluk menetapkan nilai batas dosis bagi radiografer adalah sebesar 6 milisievert per tahun. Efek radiasi pengion dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu efek stokastik dan efek deterministik. Efek stokastik diakibatkan paparan dosis rendah, tidak ada dosis ambang pada efek ini. Contoh dari efek stokastik adalah kerusakan genetik. Efek deterministik diakibatkan paparan dosis tinggi yang bisa langsung dirasakan atau dilihat oleh seseorang yang terkena paparan radiasi tersebut. Efek deterministik memiliki dosis ambang. Contoh dari efek deterministik adalah eritema kulit dan rambut rontok. Jadi jangan lupa untuk menggunakan TLD selama bekerja di lingkungan radiasi, agar dosis paparan tercatat dan terkontrol dengan benar. Terima kasih.